Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan sistem yang sama seperti di video lalu, yaitu mengedipkan 7 segmen ya dengan angka gitu. Tapi kali ini beda. Kalau di video yang lalu kita menggunakan full cara hardware ya dengan cara memprogramnya secara very low. Kalau pada hari ini saya akan mencoba untuk berbeda ya. Jadi akan cara yang sama dengan hasil yang sama kita akan coba capai dengan cara, mengkolaborasikan antara desain hardware dan juga desain software ya. Jadi dalam FPGA Altera ini ada prosesor ya yang namanya Nios 2. Nah, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi prosesor Nios 2 itu ya. Jadi si FPGA ini akan kita jadikan sebuah sistem prosesor ya. Jadi ada Nios 2-nya, kemudian akan kita tambahkan memori, kemudian akan kita tambahkan PIO gitu ya. Jadi seperti microcontroller lagi di situ. Kemudian kita akan tanamkan program atau kasih program bahasa C sehingga Altera ini berfungsi seperti yang kita mau. Nah, caranya adalah kita bikin satu project baru ya. Caranya sama seperti yang lalu, bikin project baru. Device-nya dipilih di sini, kemudian setelah jadi yang kita lakukan pertama tidak membuat file Verilog, tapi adalah kita mengkonfigurasi prosesor Nios 2-nya. Nah, cara untuk memprogram FPGA menjadi mengaktifkan tadi Nios prosesornya itu menggunakan yang namanya QSYS ini atau QSYS. Nah, kalau dulu Altera yang sebelumnya namanya adalah SOPC Builder ya kalau nggak salah ya, tapi kalau ini sekarang kita pakai namanya adalah Kedip Nios. Namanya QSYS. Ya, nah ini saya buka karena saya udah pernah buat, jadi saya buka aja file QSYS-nya. Jadi tampilan pertama itu adalah hanya ada clock ini aja. Ya. Tapi setelah itu kita bisa tambahkan komponen dari kiri dari menu yang di sini menjadi seperti ini. Nah, yang pertama adalah kita tambahkan prosesor dulu Nios-nya. Jadi kita bisa ketikkan di sini prosesor Nios ya, Nios. Nah, kita bisa pilih ini yang Nios 2 prosesor ini ya, yang embedded prosesor. Nios 2 ini, kemudian ini nama yang muncul saja, nggak ada masalah. Nah, ini kita akan lihat nanti akan muncul seperti ini ketika pertama double klik add Nios-nya ya. Nah, yang kita pilih adalah Nios 2 garis miring E ini karena dia lebih mudah ya. Yang Nios 2E ini. Yang lain tidak usah diubah, finish. Nah, kemudian kita hubungkan ini ya. Titik ini diklik, diklik, diklik. Ini juga 2 diklik ya. Ini artinya apa? Ini artinya adalah kita mengoneksikan clock dari si clock input dari prosesor ke sumber clock-nya. Jadi kan prosesor butuh clock ya. Dan butuh juga reset ya, koneksikan saja reset. Ya, kemudian ini sudah, kemudian atau mau terakhir juga boleh sih, koneksi ininya terakhir nanti supaya tinggal mengikuti yang ini juga boleh. Nah, ini Nios QSYS ini sudah. Kemudian yang kedua adalah kita select di sini masukkan on chip memory. Kita ambil memori berarti. Nah, ambilnya yang on chip memory di sini, RAM or ROM ya. Nah, ini settingannya saya kasih total memory size-nya adalah 81920 byte atau 20 kilobyte ya. Kemudian lebar datanya biarkan saja 32 bit ya. Ini RAM-nya juga biarkan ini RAM gitu ya, ini finish. On chip memorinya sudah. Nah, kemudian ini ada yang bekas sebelumnya belum saya buang, ini tidak usah dihiraukan. Kemudian karena kita mau mengontrol 3 segmen seperti yang lalu, kita bikin 3 PIO. Nah, PIO itu adalah parallel input output, ini PIO ya.
Seperti ini parallel input output. Jadi intinya dia adalah sebuah register panjangnya tertentu yang masing-masing satu bit registernya itu melambangkan satu pin. Misalnya kita 8 bit, kemudian dimasukkan ke LED, ya, masukkan ke LED, 8 LED berarti satu bit mengontrol satu nyala LED. Misalnya contoh seperti itu. Nah, kita pakai 7 segment. Nah, kita lihat di sini PIO yang ini width-nya 8 bit saja cukup output. Nah, kenapa 8 bit? Sedangkan 7 segment kan saya tunjukkan 7 bit saja. Nah, ada yang saya memang lewat di yang sebelumnya adalah ini ada 1 bit lagi untuk mengontrol decimal point. Jadi ini ada titiknya di sini sehingga sebetulnya satu 7 segment itu perlu 8 bit. Cuman yang kemarin decimal point-nya nggak saya atur. Yang kali ini saya coba atur supaya ini cocok aja jadi 8 bit bulat gitu ya. Ini outputnya finish. Kemudian bikin lagi 7 segment 2 dan 7 segment 3 dengan cara yang sama. Kemudian di external connection-nya ini tulis di sini di double klik ya. Kemudian ditulis di sini namanya 7 segment 1 berarti nama 7 segment 1. Yang 2 berarti 7 segment 2, 3 berarti 7 segment 3. Ini adalah nama yang akan ini nanti menjadi nama variabel yang dibuat di file Verilog untuk kita assign ke pinnya ya. Nah, kemudian tambahkan juga JTAG Word. Nah, JTAG Word ini adalah untuk program FPGA-nya itu kan kayak kemarin lewat USB ya, JTAG Word ini. Nah, kemudian ini boleh dikoneksikan seperti ini ya. Yang penting clock dan reset, kemudian data-data ini. Nah, JTAG UART itu nanti dia akan ada interrupt ke sini, ke NIOS. Jadi kan memang kalau kita misalkan lagi mengerjakan satu program gitu, kemudian kita mau masukkan program baru, kita pencet run atau program gitu ya, maka program yang sedang jalan di FPGA ini akan terinterupsi kan. Karena ada program baru yang mau ditanamkan, nah itu yang harus didahulukan. Maka dia sistemnya adalah interrupt ya, interrupt request. Nah, kemudian di sini ada sistem. Nah, kita pencet yang assign base address. Nah, ini gunanya adalah untuk ini base address. Address awal, address masing-masing. Jadi kalau kita mau mengakses memori, nah kita bisa mulai akses memori itu dari 0000 ini. Jadi address 0000 sampai 0001 3FFF itu adalah untuk memori ya. Yang lain tidak akan ada di sini gitu. Kalau untuk ini 7 segment adanya di sini gitu ya. Nah, untuk memori, khusus untuk memori kita lock di sini. Gemboknya kita kunci supaya on chip memori itu diem gitu ya. Posisi memorinya tidak berubah-berubah. Nah, tinggal yang lain yang mengikuti. Nah, ini contohnya seperti ini 7 segmen 1 mulainya tuh di 1020 ya. Berakhir di 102F. Ya, kemudian 1030 berakhirnya di 1037. Oh, ini JTAG uang. Nah, ini juga 1010 101F. Nah, ini yang kita perlukan biasanya hanya base address-nya aja. Oke, nah kalau sudah yang kita lakukan kita pindah ke oh ya, sorry. Ada yang belum tadi. Ini NIOS 2 prosesor ini. Nah, di sini reset vektornya di set adalah on chip memori 2 S1 dan exception vektornya juga on chip memori 2 S1. Offsetnya akan terset sendiri ya. Nah, kalau sudah itu di set baru tadi ya assign base address. Assign base address-nya selesai baru pakai generation. Kemudian kita pencet generate. Nah, saya tidak generate karena saya sudah pernah generate ya. Nah, buktinya nanti berhasil generate adalah di sini. Di bagian folder project kita. Di bagian simulation. Bukan simulation, sorry. Oh, ini kedip NIOS lagi.
Nah, kemudian ini ada folder sintesis. Nah, di sini ada .v-nya. Ini adalah Verilog file yang menggambarkan sistem yang kita buat di sini. Nanti akan sangat panjang ini isinya. Kemudian QIP, kemudian di submodulnya ada macam-macam. Ini untuk yang submodul untuk mengatur komunikasi dan sebagainya. Oke, ini sudah jadi. Kita buka aja di sini di project Quartusnya lagi. Kemudian yang kita lakukan adalah project add or remove file. Kemudian yang kita pencet adalah ini titik 3 ini. Kita cari di folder ini project, kemudian project isisnya tadi di dalam folder sintesis. Nah, masukkan semua file yang ada di sini. Ini kita baiknya ganti all file sehingga ini nios.v kemudian QIP masukkan ya. Ini 2 bisa kita open. Nah, tapi saya udah add file di sini jadi nggak ada masalah. Nggak perlu lagi gitu. Kemudian di sini juga di dalam submodul ini Ctrl A aja kemudian open semua. Kemudian ini akan tampil semua di sini ya. Kemudian kita akan masuk kemudian itu jangan lupa di apply kemudian oke ya setelah di add file. Nah, kemudian di file akan muncul seperti ini. Kita cari yang ke dipnios.v ini ya, file ini .v-nya. Kemudian kita lihat, nah ini yang saya katakan tadi sangat panjang ini ya. Ini adalah mengatur koneksi dari si prosesor Nios ke apa yang sudah kita buat di KISIS tadi itu. Ya, intinya yang kita pedulikan sebetulnya sinyal ini aja sih. Kita ada clock, ada reset, ada 7 segmen 3 biji. Nah, kemudian jangan lupa ke dipnios.v-nya kita klik kanan set top level entity ya. Sehingga hasilnya kita menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan build atau compile. Nah, kita compile dulu. Kita tunggu compile-nya. Memang akan panjang karena file Verilog-nya banyak ya dan panjang-panjang. Analisis sintesisnya sudah berhasil di sini. Kita sedang mencoba fiturnya ya. Jadi koneksi-koneksinya berhasil atau tidak. Berhasil ya kelihatannya ya. 71%. 90%. Ya, kita tunggu saja. Dan terakhir time quest timing analyzer-nya. Oke, berhasil ya. Nah, sudah berhasil ini. Ada warning sedikit, nggak ada masalah. Kemudian kita seperti kemarin pin planner. Nah, yang kita plan adalah clock masuk ke AD15 ya, ini kayak yang sebelumnya. Kemudian 7 segmen export. Nah, ini masing-masing apa namanya? Dipilih aja mau pakai 7 segmen yang mana. Di sini segmen-segmen 1 ekspor, 7 segmen 1 ekspor itu saya masukkannya ke yang hexadesimal yang apa ke ini apa 7 segmen yang 0 ya. Jadi yang 7 segmen 1 jadi LSB-nya. Oke, ini sudah seperti kemarin. Kemudian kalau mau diekspor lagi boleh ekspor ya supaya ekspornya di sini jadi output file. Nah, ini boleh di save sebagai .csv, tapi saya sudah save kemarin waktu bikin ini ya. Oke, kalau sudah kita compile lagi, pencet compile lagi. Kalau di sininya sampai ininya hijau ya. Di sini karena pin plannernya nggak saya ubah-ubah, jadi nggak perlu. Kemudian processing tools, kita program masuk ke FPGA. Lagi-lagi jangan lupa USB Blaster, modenya cetak. Kalau di sini sudah keluar, pastikan dia SOF. Kalau belum, add file, cari di output file, cari SOF ya, open. Ini sudah, kalau sudah, start. Kita akan program ke sini, ke FPGA-nya. Nah, kalau sudah selesai, kita masuk ke tools, Nios 2 software build tool for Eclipse.
Pencet OK. Nah, di sini saya udah ada sih. Saya udah ada filenya, tapi caranya gimana? Cara membuatnya pertama kita file new NIOS application, NIOS 2 application and BSP from template. Jadi kita bikin BSP dan project. Nah, SOPC information file name-nya kita klik yang 3 titik ini. Kemudian klik yang SOPC info ini. Ya. Nah, kalau ini diklik, maka CPU name-nya sudah otomatis keluar KISIS 0, NIOS 2 KISIS 0 ini. Ini adalah nama prosesor KISIS nama prosesor NIOS 2 yang kita namakan di file KISIS tadi di sini. Ya. Kemudian project name-nya kasih nama apalah, misalkan blinking. Boleh. Saya namanya ketik NIOS di sini. Kemudian template-nya hello world. Nah, kalau sudah selesai pencet next boleh. Ini akan keluar di sini blinking underscore BSP ya, yang BSP project-nya. Kemudian kita pencet finish. Saya tidak create karena sudah ada. Kalau kita pencet finish, nanti hasilnya akan keluar 2 project seperti ini. Yang pertama ini adalah yang BSP-nya. Nah, di yang BSP-nya ini kita klik kanan. Kemudian di bagian NIOS 2 ini kita klik generate BSP. Nah, ini kita generate BSP. Kita tunggu. Dia akan berhasil. Ya, ini sudah berhasil. Kemudian yang kita lakukan adalah di sini di bagian kedip NIOS ada hello world.c. Kita edit programnya jadi seperti ini. Ini std bool sebetulnya nggak perlu ya. Jadi stdio.h aja. Yang penting adalah ini define. Nah, 7 segment 1 ini adalah kita bikin pointer ke address daripada PIO masing-masing. Nah, 7 segment 1 itu address-nya ada di, kita lihat di NIOS-nya 7 segment 1 itu address-nya di 0002 1020. Berarti kita cek di sini, kita tulis di sini ini dalam hexa ya. 0002 1020. Demikian juga yang 7 segment 2 alamatnya ada di sini. Ini 0002 1010 ya. Dan 7 segment 3. 7 segment 3 di sini 0002 1000. Nah, di sini. Kemudian ini kita masuk ke project main-nya. Kita bikin variabel counter, kemudian kita hitung counter. Ya, di sini kita ambil sampai 1000 aja ya. Nah, 7 segmennya ini kita isi ya. Ini 320 lagi. Ini 3, ini 2, ini kosong. Ini 3, ini 2, ini kosong ya. Ini sudah saya hitung hexadesimalnya. Jadi di pointer yang mengarah ke alamat ini, yaitu pointer 7 segment 1. Jadi pointer 7 segment 1 itu tunjuk ke alamat ini. Kita tulis angka ini. Jadi alamat ini akan berisi angka ini, C0. Ya, sehingga ketika prosesor kita membuka alamat ini, maka angka ini akan tampil, akan dibaca, kemudian diarahkan ke 7 segmen, ke 7 segmennya. Ya, jadi itu yang akan keluar di sininya, nyala lampunya. Kemudian ini 1000 masing-masing ya. Kemudian ini ada printf untuk kita tahu dia blinking atau tidak gitu ya. Nah, setelah itu kalau sudah kita project build all. Sampai sini selesai ya, kita bisa lihat di problem tidak ada problem. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah pencet run configuration. Nah, di sini double klik di NIOS 2 hardware, nanti akan keluar ini satu configuration di sini saya udah ada. Nah, project name-nya kita pilih kedip NIOS. Nanti ELF name-nya juga akan menyesuaikan. Kemudian target connection, nah biasanya di sini masih kosong. Pencet aja refresh connection. Kemudian
double check yang dua ini nih. Ignore mismatch system ID dan ignore mismatch system timestamp. Ini dua kita checklist ya. Kemudian kita pencet run. Nah, ini tadi saya membuang itu ya, std bool ya. Oke, nggak apa-apa. Build finish ya. Nah, kemudian kita akan dipindahkan langsung otomatis ke konsol. Nah, di konsol ini starting processor dan ini prosesornya sudah start, kemudian ini halo, kemudian high. Nah, ketika halo itu dia nyala, ketika high dia mati harusnya. Nah, kita akan lihat menggunakan kamera apakah kita berhasil atau tidak. Nah, di sini start video. Nah, ya. Terlihat bahwa LED-nya si 7 segmennya sudah berkedip-kedip ya. Berarti kita berhasil. Jadi untuk sedikit rangkuman aja, artinya kita bisa membuat suatu fungsi itu bisa kita pakai dua cara, yaitu apakah kita mau full hardware ataukah kita mau menggunakan sebagian hardware, sebagian software, gitu ya. Nah, kapan kita pakai hardware full, kapan kita pakai software hardware, ya itu tergantung aplikasinya ya. Kadang-kadang kalau rumit, ada aplikasi yang lebih cocok pakai hardware, ada yang lebih cocok pakai dibantu software, seperti itu ya. Oke, sekian dulu untuk tutorial yang kali ini. Makasih sudah menonton, sampai jumpa di tutorial selanjutnya.